Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan drama Roro Jonggrang. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Pratama, absen 2 dari kelas 3. Nama saya Jadi Amalana Eksan berperan sebagai Batu Bodowoso absen 3. Nama saya Muhammad Syariful Rahman, absen 23, berperan sebagai prajurit atau jin. Saya Adita Hanifah Sumadani, absen 6 sebagai Gayam 2. Saya Naila Saya, absen 25 sebagai Roro Jonggrang. Saya Dina Anzar Pratama sebagai Dayang, absen 35. Saya Rahmatullah Afrizal, absen 29 sebagai Raja Pengging. Saya Lidan Narano, absen 36 sebagai prajurit 1. Perkenalkan, saya Muhammad Farizal Nurmansyah sebagai prajurit dan jin. Saya Dimas Prabowo sebagai Raja Baka dan Jin 2. Saya Nafsulat Valenza, absen 24 sebagai prajurit 2. Oke, mari saksikan drama kami. Pada zaman dahulu kala, dari hutan yang lebat suburan hijau, di sana terdapat sebuah kerajaan yang kuat dan kokoh dan dikawal oleh banyak prajurit yang gagah berani dan perkasa. Sebuah desa, yaitu ada kerajaan Prambanan yang indah dan megah. Dalam kemewahan tersebut, di dalamnya hiduplah seorang raja yang bijaksana dan berwibawa. Ialah Prabu Baka yang memiliki seorang putri yang cantik bernama Roro Jonggrang. Selain itu, di sisi lain, kerajaan lain terdapat seorang raja yang kejam, egois, dan jahat, yaitu adalah Raja Pengging. Raja dari kerajaan Pengging yang memiliki seorang putra yang sangat memiliki kekuatan magis, yaitu adalah Prabu Bandung Bodowoso. Ia akhirnya memutuskan untuk berperang dengan kerajaan Prambanan untuk mengakhiri kisah. Prajurit, mari. Bagaimana kondisi perang saat ini? Raja ini telah didominasi oleh pasukan kami. Itu benar, Babu Peggy. Pasukan kami telah menguasai hampir seluruh kerajaan Prambanan. Bagus. Dan di mana anakku sekarang? Izin Bunda, saat ini kepada Bodowoso telah memimpin perang di Musuh. Tak sia-sia aku memanjakannya selama ini. Pada saat Raja Pengging dan prajurit pribadinya menjaga garis bawah perang, Bandung Bodowoso berhasil mengalahkan prajurit dan panglima perang milik Raja Baka menggunakan senjata pedang dan minuman darah. Bandung Bodowoso berhasil menemukan Raja Baka yang duduk di sebelah sananya dan menangkap Raja Baka dengan membawa kepala panglima perang terkuat milik Raja Baka yang telah dikalahkan. Siapa kamu? Serang dia! Bodowoso, banyak sekali yang membunuh para pengikutku. Memangnya siapa kamu yang paling takut-takuti? Hah? Raja Baka sudah tidak sanggup mengalahkan lagi. Raja Baka sendiri dan berlari menyerang Bandung Bodowoso sampai membunuh sang pedangnya. Raja Baka dan Bandung Bodowoso bertarung dengan begitu dan sambil luka di mana-mana sebagai luka sayangkan. Dan terdengar suara gemuruh pedang yang saling beradu dengan begitu keras hingga membuat prajurit Bandung Bodowoso gemetar ketakutan. Sayangnya Bandung Bodowoso berhasil disingkirkan oleh Raja Baka karena Raja Baka berhasil menembus pedang Bandung Bodowoso hingga terlempar jauh dari tangannya.
dewasa. Dia bukan lagi jadi cengang seperti dulu. Nantinya telah menjadi lebih kuat dan tegas. Suatu waktu, ketika Roro Jonggrang mengobrol dengan Dayang di kamarnya, pada saat percakapan berlangsung, tiba-tiba masuklah seorang pemuda gagah memasuki kamar Roro Jonggrang tanpa tahu malu. Hah? Oh, ternyata kamu ada di sini. Inilah Bandung. Dialah Bandung Bondowoso. Dialah yang telah merenggut nyawa ayahmu. Jadi itu kau yang telah membunuh ayahku. Ya, itu benar. Dasar kejam gak punya hati. Mendengar hal tersebut, Bandung Bondowoso hanya menganggapnya sebagai salah hormat dari Roro Jonggrang karena Bandung Bondowoso telah terpukau oleh kecantikan Roro Jonggrang. Aduh, ada Roro Jonggrang. Kalau lihat dulu ya, semakin kamu marah, semakin cantik kamu enggak. Gimana kalau kamu jadi permaisuri itu? Mendengar rayuan itu, Roro Jonggrang merasa jijik dan menganggap Bondowoso sebagai makhluk yang hina. Tanpa berkata-kata, Roro Jonggrang menghampiri Bondowoso dan menamparnya dengan begitu keras hingga membuat Dayang terkejut mendengarnya. Setelah puas menampar wajah Tangku Bondowoso, Roro Jonggrang masih menyimpan dendam kepada Bondowoso karena dia telah mengambil nyawa ayahnya. Oleh sebab itu, Roro Jonggrang langsung pergi keluar kamarnya meninggalkan Bondowoso dengan penuh perasaan benci dan dendam yang sulit dihilang. Sedangkan Bondowoso tanpa rasa bersalah menikmati kehidupan di kerajaan. Semakin lama dia tinggal di kerajaan Prambanan, dia semakin berbahagia karena ada putri cantik seperti Roro Jonggrang. Namun di sisi lain, Roro Jonggrang menjadi lebih terpukul daripada sebelumnya karena ia masih trauma dengan peperangan yang membuat ayahnya terbunuh. Dan pembunuhan tersebut tinggal satu atap dengannya. Di sisi lain, Dayang merasa bersalah karena dirinya hanya melihat saja ketika Roro Jonggrang bertengkar dengan Bondowoso dan tidak melakukan apapun saat itu. Oleh karena itu, pergi mencari sang putri untuk menghibur dirinya. Apakah Tuan Putri masih kehilangan bagaimana mungkin aku baik-baik saja? Tiba-tiba ada Dayang lain yang menghampiri sang putri karena merasa khawatir setelah melihat Roro Jonggrang mulai menangis lagi. Permisi Tuan Putri, apakah Tuan Putri ingin saya buat pertanyaan teh? Saya harap Tuan Putri dapat menerima saran dari saya, karena saya mengambil dari batang Tuan Putri. Terima kasih sudah memperhatikanku. Wahai mereka sekolah, baik Tuan Putri, Tuan kami. Para Dayang pun pergi ke dapur istana untuk membuatkan teh sesuai perintah sang putri. Pada saat para Dayang sibuk membuatkan teh untuk sang putri, Ternyata kamu di sini ya, Roro Jonggrang. Cari di mana-mana kok nggak ketemu. Gimana mana ya? Kok nggak kelihatan? Mereka sudah membuatkan teh begini. Sudah, jangan berada lagi. Sekarang, jelaskan yang terjadi datang kemari. Roro Jonggrang, masa harus dijelaskan lagi sih? Aku sendiri masa? Ya itu jadi kan, kamu sendiri. Jadi kemana kamu nggak jadi permaisuri itu? setelah mendengar pertanyaan Bondowoso itu, Roro Jonggrang hanya bisa diam dan berbisu. Dia tidak tahu bagaimana cara menanggapi pertanyaan Bondowoso tadi. Di tengah percakapan Bondowoso dengan sang putri, tiba-tiba para Dayang yang setia pada sang putri datang kembali membawakan nampan yang berisikan teh hangat untuk Roro Jonggrang. Teh tersebut langsung mereka suguhkan kepada Roro Jonggrang hingga membuat Roro Jonggrang sedikit terkejut. Kedatangan para Dayangnya. Roro Jonggrang langsung menepuk pundak Dayangnya dan mengajak mereka mengobrol dengan suara pelan dan berbisik.
syarat yang tidak bisa dikenal Bondowoso agar nantinya bermusik lagi menjadi jadi bagus. Tapi pesannya apa ya? Soalnya pengalaman menarik juga. Waktu lebih benar-benar lebih baik Tuan Putri mengikuti apa kata hati Tuan Putri. Saya takut jika saran dari saya dapat dipenuhi oleh Tuan Putri. Kalau jumlah dan daya diskusi mengenai pertanyaan Bondowoso tadi mereka langsung menatap Bondowoso dengan penuh kepercayaan diri. Aku terima tawaranmu, tapi sebelum itu kamu harus memenuhi syarat. Syarat seperti apa sih? Aku loh sudah mengalahkan 5.000 prajurit. Masa syarat dari mereka tidak tahu? Emangnya apa syaratnya? Syaratnya, kamu harus membuatkan 1.000 candi dan 2 sumur sekaligus dalam 1 malam. Kecil, sejambut jadi kok. Nah, aku terima syaratmu itu. Ritual untuk memanggil Panglima Jin terkuat milik Raja Benging untuk bicara dengan putranya Sang Bondowoso. Wahai penguasa bumi dan langit, wahai jin-jinku yang setia dan sakti, keluarlah! Ada apa Pak Duka? Sayang, Ada apa? Pak Duka, sudah. Semuanya yakin bisa membantu dan terus terima Fendi. Pak Duka meremehkan kita semua. Kalian tidak tahu kenapa kuat kita. Emangnya apa persyaratannya? Nah, ya sudahlah. Kau benar-benar yang terkuat yang di sini. Iyalah. Kalau begitu, kau buatkan aku 1.000 candi dan 2 buah sumur. Itu mah gampang, mudah. Setelah Bondowoso dan Panglima Jin berdiskusi pun menangkap pusaka ayahnya dengan satu tangan ketika Bondowoso. Raja Benging melemparkannya ke Bondowoso. Bondowoso, itu pusaka untuk mengendalikan jin-jin tersebut. Mereka tidak akan meremehkan pula. Setelah mengucapkan rasa terima kasihnya, Bondowoso pun pergi meninggalkan Raja Benging dan kembali ke Kerajaan Prambanan. Lalu, ketika Bondowoso telah keluar dari ruangan singgasana ayahnya, penasihat raja pun mendatangi si Raja Benging. Wan, kenapa kamu terlalu memandangkan pertanyaan kakak itu? Dalam kita dunia saat ini sudah kita mandiri dan tidak perlu bantuan darimu. Hah? Sudahlah, ini yang terakhir kalinya. Kamu kenapa tidak saja yang mengamatinya? Saya merasakan hal yang buruk yang terjadi padanya selain ini. Kau terlalu memekkan anak. Ketika penasihat dan raja berangkat, Bondowoso sudah sampai kerajaan Prambanan. Bondowoso langsung mencari tempat untuk memenuhi persyaratan di Roro Jonggrang. Setelah menemui tempat tersebut, Bondowoso langsung memanggil bantuan Panglima Jin. Sebelumnya menggunakan pusaka ayahnya. Panglima Jin itu kemudian memanggil beberapa pasukan jin untuk membantunya membangun 1.000 candi dan 2 buah sumur. Semua jin itu melakukan pekerjaan dengan sangat cepat, bahkan saat tengah malam sudah jadi setengah candi dibangun oleh para jin. Sayangnya daya yang mengetahui pembuatan candi Bondowoso sudah hampir selesai. Oleh sebab itu, dia segera melaporkan hal ini kepada Roro Jonggrang di dalam kamarnya. Bisa ini. Tuan Putri, saya ingin melapor. Pembuatan 1.000 candi oleh Bondowoso sudah hampir selesai. Bagaimana ini? Hah? Apa? Sebenarnya aku harus mencegahnya. Tenang Tuan Putri, semua pasti akan ada jalannya. Baiklah, tolong kamu bangunkan para daya sebelum hujan tiba. Lalu suruh mereka untuk membakar jerami dan menumbuhkan di dalamnya. Baik Tuan Putri, akan segera kami laksanakan. Setelah mendengar rencana sang putri, dayang-dayang pun mengembangkan dayang-dayang yang lainnya dan meminta mereka untuk membakar jerami, menumbuk padi, dan menaburkan bunga-bunga yang harum di sekitar kerajaan sesuai dengan apa yang diperintahkan Roro Jonggrang kepada mereka. Kemudian, pada keesokan harinya sebelum fajar tiba, keluarlah seekor ayam dari dalam istana.
Teman-teman, sepertinya matahari sudah mulai terbit. Mana ini? Iya, kita harus pulang. Soalnya udah ada air berkokok. Mari pulang. Ayo. Kau kemana kalian? Woi, kerjaan kalian belum selesai. Woi, kembali. Sayangnya, teriakan Bondowoso itu hanya diabaikan oleh para jin-jin, itu pun pergi, meninggalkan Bondowoso dengan candi yang belum sempurna itu. Padahal candi dan sumurnya sedikit lagi akan selesai. Melihat hal itu, Roro Jonggrang terlihat senang dan lega karena rencananya benar-benar berhasil, hingga Bandung Bondowoso tidak dapat memenuhi persyaratan lagi tanpa bantuan para jin itu tadi. Bandung Bondowoso juga kesal dan sangat marah setelah mengetahui penyebab kegagalannya ini yang disebabkan oleh siasatnya si Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso menatap mata Roro Jonggrang dengan perasaan kesal dan putus asa. Jadi bagaimana? Apakah kau penuhi permintaanku? Jadi ini semua salahmu. Padahal kau sendiri yang minta untuk dibangunkan 1000 candi dan 2 buah sumur. Tapi dapat kau malah sabotase dan sudah cukup. Aku akan membentukmu menjadi candi yang ke-1000 di Candi Prambanan ini. Yuk.